Lama tidak bersua, amin. Hari ini saya akan bagikan satu hal yang paling penting ya Bapak Ibu sekalian. Hal ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Satu bagian ini tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Hal ini harus nyata dalam Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah percaya. Okay, you have to believe. Percaya. Dalam kekristenan yang paling penting adalah percaya. Tolong lihat kiri kanan saudara katakan, percaya. Amin, percaya, amin. Nah hanya percaya kita itu agak sedikit lain, karena kita suka pikir percaya firman itu kutip ayat, ambil ayat, ya Tuhan Yesus, bilu-bilu Yesus menyembuhkan, kita percaya, ya. Apa yang firman Tuhan katakan ya dan amin, kita percaya. Jadi saya tidak bicara percaya seperti itu. Saya berbicara satu percaya yang bentuk yang substansial. Ya. Tolong kalau bisa HP-nya di silence-kan semua, amin. Kita punya waktu cuma 50 menit, 45 menit. Kita banyak sekali yang saya ingin bagikan, jadi kita tolong di silence HP-nya. Di Roma 1 ayat 16, Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oke, saya ulangi lagi, Injil adalah kekuatan Allah. Ya, katakan sama saya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi seluruh kebutuhan Bapak Ibu sekalian ada di situ. Injil adalah kekuatan Allah, bukan manusia, Allah sendiri. Punya kekuatan untuk menyelamatkan engkau dari berbagai situasi. Tetapi menyelamatkan siapa? Orang yang percaya. Bukan cuma orang aja, tapi orang kudus, bukan orang kudus, orang percaya. Penting jadi orang kudus, tetapi yang lebih penting sudah jadi orang percaya. Ya, yang menyelamatkan orang percaya pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara mau benar, saudara harus percaya. Ya. Karena tanpa percaya saudara tidak bisa jadi benar. Sedangkan di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. So the only way saudara bisa attach to the truth of God is saudara believe. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak believe, tidak bisa attach, tidak bisa ada connection dengan kebenaran yang ada di dalam Injil yang bisa menyelamatkan engkau. Jadi perlu saudara percaya, ya. Karena kita sekarang hidup di dalam satu hukum namanya hukum roh. Nah kalau roh bekerja cuma satu kuncinya, percaya. Ya. Kalau kita lihat Injil, mari kita lihat ke Yohanes 20. Yohanes 20 ayat kedua, ayat terakhir yaitu ayat 30 dan 31. Dia bilang seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu apa Bapak Ibu sekalian? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, oleh percayamu, memperoleh hidup dalam namanya. Oke? So semua yang ditulis dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tujuannya supaya saudara percaya. Tapi di sini bukan bicara soal kutip firman, bukan cuma saudara hafal firman. Ya, bukan cuma itu maksudnya percaya di sini. Percaya di sini melibatkan kemampuan saudara untuk abandon yourself. The ability to abandon yourself. Ya. Saya kasih contoh, mungkin pakai air aja ya. Nah, saya hanya bisa mengisi air ini menurut apa yang kosong di sini, Bapak Ibu sekalian. Okay? So if I want to increase the capacity of water di sini, saya harus kurangi ini. Kalau saya minum ini dia makin kurang, makin besar, dia punya isi untuk bisa diisi. Oke? So apa namanya percaya? Percaya adalah kemampuan saudara mengosongkan diri saudara, supaya makin lapang tempat di hati saudara buat Tuhan. Bisa? Halo? Oh jadi sepi tiba-tiba? Ya,
Amin, jangan, ya. Jadi itu kenapa kelihatan kalau saya khotbah, orang tuh dengar dengan hatinya atau dengan pikirannya. Ya, kalau orang punya hati itu kosong, dia tidak penuh dengan macam-macam. Kita khotbah, itu firman masuk ke hatinya. Tapi kalau hatinya penuh dengan macam-macam, ininya yang bekerja. Makanya kalau dia dengar firman dia begini. Dia nggak bisa percaya, dia kelola dulu, dia olah di pikirannya, ini betul enggak, ini apa ini. Makanya kalau khotbah itu 10 menit pertama setengah mati banget. Karena tergantung dia percaya itu hamba Tuhan atau tidak. Kalau setelah dia percaya itu hamba Tuhan, baru dia mulai terbuka pelan-pelan. Ya, tapi firman Tuhan sudah lewat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar berjalan dengan hati kita, bukan dengan pikiran kita. Karena hati kita lebih penting dari pikiran kita. Ya, karena Alkitab bilang, dengan hati orang percaya. So where do you believe? You believe in your heart, not in your mind. Tapi seringkali orang berusaha dapat proof, dia mengerti dulu, then they believe. Itu salah. Saudara percaya dulu baru saudara mengerti. Bukan saudara mengerti dulu baru saudara percaya. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau melakukan perintahku, kau akan mengerti apakah ajaranku dari atas atau bukan. Setelah kau lakukan perintahnya, baru kau akan mengerti. So, pertama kita lakukan dulu, kita believe dulu, baru kita akan mengerti. Tidak ada namanya mengerti dulu, baru percaya. Amin. Haleluya. Amin. Masih bisa atau saya masih bisa terus ya? Kita masuk gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ya. Jadi saya mau perlihatkan saudara satu-satu bagian dalam Alkitab. Mari kita lihat sebentar di Filipi. Coba lihat ke Filipi Bapak Ibu sekalian, Filipi 3. Ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap apa? Anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi saudara tahu, tidak semua yang menyebut dirinya hamba Tuhan itu hamba Tuhan. Bukan karena kita bisa khotbah, kita jadi hamba Tuhan. Saudara harus lihat. Ya, kenapa? Karena ada banyak pekerja jahat, ada banyak penyunat palsu. Bahkan Paulus katakan mereka seperti anjing. Ya. Kalau sekarang anjing binatang mewah, saudara tahu. Mereka ke salon, mereka dimandikan, tidur di tempat tidur. Dulu anjing itu adalah scavenger. Mereka itu binatang yang mengais-ngais, cari-cari apa? Sisa-sisa. Oke. Jadi saudara harus hati-hati karena tidak semua orang yang menyebut diri hamba Tuhan atau yang bisa menyampaikan firman Tuhan berarti seorang hamba Tuhan. Seorang pekerja yang benar, ya. Karena yang pekerja yang benar adalah, mari kita lihat ayat 3. Dia bilang, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak apa? Menaruh percaya pada hal lahiriah, ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita baca terus ke bawah ayat keempat, ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Lahir terus ayat selanjutnya ayat 5. Di surat hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku pengajar jemaat, tentang kebenaran dalam taati hukum Taurat, aku tidak bercacat. So, terus dia bilang di ayat selanjutnya, di ayat 6, ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sudah lihat, ada hal-hal yang kita banggakan, saudara tahu. Ya, hal-hal yang saudara banggakan adalah hal yang saudara simpan di hati saudara. Tapi kalau saudara mau beribadah menurut Roh Allah, saudara harus lepaskan kebanggaan itu. Dan saudara harus anggap itu sampah. Kau harus lepaskan itu, kau anggap rugi. Terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Bahkan malah segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sudah lihat. Supaya apa? Aku peroleh Kristus. Jadi sudah lihat, Paulus sudah dimiliki oleh Yesus, tapi dia sekarang harus memiliki Yesus. Saudara mungkin sudah dibeli Tuhan dan menjadi miliknya Tuhan. Tapi bagian saat tidak bisa bertumpuk sebelah tangan, saudara harus balas itu. Dia miliki saudara, sekarang saudara harus miliki dia. Ya. Nah, bagaimana caranya saudara memiliki dia? Saudara harus lepaskan semua apa yang saudara banggakan. Anggap itu rugi, anggap itu sampah. Kosongkan diri saudara.
supaya bagian yang kosong itu menjadi tempat bagi Tuhan untuk bisa melahirkan percaya. Amin. Nah, haleluya. Nah, kalau saudara bisa banggakan, kadang-kadang orang punya kebanggaan itu bukan banyak banget yang kita banggakan. Ya. Makanya itu berbahaya banget. Nah, kalau kita tidak lepaskan itu, ini yang terjadi. Bapak sekalian, Pak Paulus bilang seperti ini. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri melantaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan. Kebenaran karena apa? Kepercayaan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau engkau percaya, engkau diberikan kebenaran. Tetapi banyak orang kebenarannya itu datang karena apa yang dia banggakan. Ya, sebelum saudara lepaskan itu, saudara tidak bisa percaya sama dia. Ya, saya kasih contoh, ada satu orang namanya Le Bon, ya, namanya Le Bon. Le Bon ini seorang yang suka berjalan di atas tali, ya, tapestry, dia jalan di atas tali. Nah, satu waktu karena dia orang Kanada, dia buat satu pertunjukan untuk menyeberang Niagara Falls, air terjun Niagara. Ya, jadi kalau sudah pernah ke sana itu Amerika punya side itu rata, kalau Canadian side itu dia agak kayak horseshoe, dia melingkar setengah lingkaran. Jadi dia buatlah tali itu menyeberang. Dan semua orang kumpul untuk melihat dia menyeberang Niagara Falls. Dan waktu dia jalan di atas tali itu semua orang tegang. Sampai di ujung dia balik lagi, saudara tahu. Dia jalan sampai dia tiba kembali di asalnya. Dan semua orang tepuk tangan bilang, wah bravo, Le Bon luar biasa, bravo, bravo. Terus Le Bon lihat ke orang-orang yang tepuk tangan ke dia bilang, siapa daripada kamu di sini percaya bahwa saya bisa angkat orang di belakang saya dan seberang ini? Mereka bilang, oh kita percaya kau bisa, Le Bon. Terus dia bilang, kalau gitu kau sekarang yang naik ke atas saya. Orang itu bilang, oh tunggu dulu. Itu namanya tidak percaya. Karena percaya adalah kemampuan saudara melepaskan pijakanmu dan menaruh pijakanmu kepada sesuatu yang tidak pasti. Kepada seseorang. Dia gak mau lepaskan pijakannya dari sini dan naik ke atas pundaknya Le Bon. Nah itu namanya dia percaya Le Bon, kalau dia mau lakukan itu. Saudara mau percaya Yesus, saudara harus lepaskan kebanggaan-kebanggaanmu. Apa yang menjadi pijakanmu, apa yang merasa membuat dirimu benar. Lepaskan dan anggap sampah, kosongkan hatimu, supaya Yesus kau pindahkan, abandon saudara punya pegangan itu, kepada Tuhan sepenuhnya. Orang agamawi saudara tahu, orang kalau agamawi dia punya kebanggaan, dia rasa bangga, dia rasa dia rohani dari melihat kesalahannya orang tahu. Makanya orang tuh suka ngomongin kesalahan orang. Karena sewaktu dia ngomongin kesalahan orang, dia merasa dia benar. Lebih baik dari orang itu. Makanya orang suka gosip. Tahu enggak? Karena saudara waktu ngomongin dia tuh begini tuh, dia begini tuh, dia begini. Saudara merasa lebih baik dari dia. Saudara tahu, itu kebenaran diri sendiri. Ya. Ada orang yang merasa bangga karena dia berdoa 10 jam satu hari. Karena dia baca Alkitab bolak-balik 100 kali. Ada orang merasa bangga karena dia hafal firman Tuhan. Saudara tahu, itu semua kebenaran diri sendiri. Kau banggakan sesuatu yang Tuhan tidak bangga. Bahkan itu harus dianggap sampah. Harus dilepaskan. Ada yang orang yang bangga dengan penderitaannya. Tahu? Ada orang yang bangga dengan kekayaannya. Haleluya. Kok sudah jadi tenang banget, masih bernafas, masih hidup. Saya nggak tahu saya khotbah di mana. Sudah tahu bahwa di dunia ini pasti ada penderitaan. Amin. Amin. Sudah tahu ada 5 jenis penderitaan di dunia ini? Tahu? Pertama penderitaan yang pertama disebut takdir, sudah tahu?
Jadi siapapun saudara, mau kaya, miskin, pintar, bodoh, pasti menderita. Amin. Saudara pikir orang kaya tidak menderita? Halo? Kok semua masih tertegun? Saya tanya, saudara pikir orang kaya tidak menderita? Oh ya, saya ketemu banyak konglomerat dan semua menderita. Kalau mereka duduk sama saya, cerita sama saya masalahnya mereka. Masalah mereka itu banyak banget. Bedanya dia punya duit, itu aja. Jadi kalau miskin menderita enggak? Pasti menderita. Kalau kaya saudara menderita, amin. Jadi kenapa saudara mau kaya? Kenapa saudara cemburu sama orang kaya? Kenapa saudara inginkan kekayaan? Karena tidak menghilangkan penderitaan. Coba saudara baca pengkhotbah. Salomo bilang, saya tidak tahan mataku dari apa yang saya inginkan. Saya beli semuanya. Saya bisa beli ladang, saya bisa beli tanah, bangun istana. Saya tidak tahan sedikit pun. Saya punya banyak istri, tapi semuanya itu tidak ada gunanya, dia bilang. Semua yang dibawa ke langit, matahari. Dia bilang ada penderitaan yang berat. Itu orang yang siang malam kerja, yang tidak membiarkan matanya tertidur dan melepaskan tangan dari pekerjaan. Dia kumpulkan harta yang hanya untuk dinikmati oleh orang lain. Bagi saya itu penderitaan yang merobek jiwa. Jadi saudara pikir orang kaya tidak menderita. Dia menderita karena uangnya dipakai oleh orang lain, bukan dia yang nikmati. Jadi buat apa saya jadi kaya seperti itu? Salomo bilang, karena saya pun akan mati seperti orang miskin. Buat apa saya jadi berhikmat seperti ini? Karena saya pun akan binasa kayak orang bodoh, dia bilang. Karena di bawah kolong langit dan bumi ini, selama kau hidup di matahari, bawah matahari, pasti kau menderita. Makanya kalau mau berhenti menderita, dia bilang cuma satu, mati aja. Makanya orang yang beruntung adalah orang yang sudah mati, karena dia tidak melihat lagi penderitaan di bawah kolong langit bumi. Terus dia bilang, yang lebih beruntung lagi adalah yang belum lahir. Itu penderitaan yang pertama. Jadi selama saudara hidup di bawah kolong langit bumi ini pasti menderita. Amin. Jadi saya tidak khotbahkan Injil supaya saudara keluar dari penderitaan saudara. Enggak. Saya tidak khotbahkan Injil supaya saudara berhenti menderita. Tapi supaya saudara tahu buat apa penderitaan itu ada. Amin. Yang celakanya kalau orang kaya mereka punya uang, mereka bisa dihibur dalam penderitaannya. Itu aja keuntungannya. Orang miskin sudah menderita, habis itu tidak bisa dihibur lagi, tambah menderita. Nah orang kaya dia punya duit, dan duitnya dia menghibur dia. Ya, makanya saya ada teman-teman yang kayak gitu, yang kaya kalau stres mereka beli mobil, sudah tahu. Kalau stres mereka ke showroomnya Lamborghini, ke showroomnya Ferrari, mereka beli mobil-mobil kayak begitu kalau mereka stres. Kalau happy saya nggak tahu dia beli mobil apa gitu. Ada teman saya yang setiap bulan pergi ke luar negeri, saudara tahu. Saudara kan sibuk posting-posting terus kan, tapi dalam negeri terus. Makanya kalau lihat yang ke luar negeri, saudara punya jiwa menderita. Kenapa dia ke luar negeri terus ya? Saya kok di lokal-lokal aja gitu. Tambah menderita, lihat saudara tahu. Saudara main medsos, saudara tambah menderita. Tapi itu berbahaya. Kenapa? Kita bilang, saudara pernah dengar apa Yesus bilang? Celakalah orang kaya. Kenapa? Karena dalam kekayaanmu kau memperoleh penghiburanmu. Jadi kalau orang menderita dan dia bisa dihibur dalam penderitaannya oleh kekayaan, itulah celakanya dia. Saya tidak bilang kita tidak boleh kaya, kita kaya. Saudara harus kaya, amin. Kok semua diam? Harus kaya, amin. Haleluya, amin. Kalau sudah ikut Tuhan, tidak bisa saudara miskin, saudara pasti kaya. Amin. Halo. Tidak semuanya yakin ini. Ya, saudara tahu kalau saudara ikut Tuhan, saudara harus kaya. Tapi saya tidak pernah, walaupun kaya, walaupun punya uang, saya tidak pernah terhibur dari uang saya. Saya tidak pernah dihiburkan oleh kekayaan saya. Saya punya penghiburan cuma satu, dari Tuhan. Waktu saya ketemu Tuhan, suatu saya melihat dia, suatu saya berbicara dengan dia, suatu saya mendengar suaranya, suatu saya berkomunikasi dengan dia, berinteraksi dengan dia. Itu penghiburan saya. Jadi penderitaan tujuannya supaya engkau mencari Tuhan.
supaya engkau dapatkan penghiburan di dalam penderitaanmu itu. Bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Itu baru penderitaan pertama. Penderitaan kedua adalah kalau saudara lakukan kebenaran, saudara menderita. Bayangkan, pertama takdir udah menderita. Kedua, lakukan kebenaran lebih menderita lagi. Terus pikul salib, tambah menderita lagi. Terus ada penderitaan karena kemuliaan. Sudah punya roh kemuliaan, orang lain cemburu, saudara lebih menderita lagi. Jadi sedangkan orang tidak beribadah sudah menderita, orang beribadah lebih menderita lagi, saudara tahu. Jadi kalau saudara tidak mengerti penghiburan dari Tuhan, saudara pasti jadi pahit walaupun saudara orang percaya, tahu. Walaupun kau ikut Yesus, haleluya, puji-puji Tuhan, hidupmu tidak mengembirakan. Karena penghiburan yang kau dapat bukan dari Tuhan. Dan penderitaan terakhir adalah karena kau melakukan kebodohan sendiri. 5 jenis penderitaan ini. Nah, semua penderitaan itu cuma tujuannya satu. Makanya Tuhan Yesus bilang, mintalah, kau akan diberikan. Carilah, kau akan dapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Jadi tujuan penderitaan supaya saudara cari Tuhan. Percaya tidak, berdoa itu cuma 1/3 perintah Tuhan. Masih ada 2/3 lagi, yaitu cari dan ketok. Jadi setiap kali kita menderita, tujuannya membawa kita berlutut. Tujuannya membawa kita berseru mencari Tuhan. Kenapa? Karena makanan tidak lagi menggembirakan. Uang tidak lagi menghibur. Saya hampir mati tahun lalu, saudara tahu. Bulan Juli, 2 bulan saya kena serangan jantung. Saya tidak tahu itu serangan jantung. Bulan Juli saya sudah mual-mual. Saya tidak tahu kalau serangan jantung itu gejalanya mual. Ada teman saya kena seperti itu, 1 minggu mati dia. Saya 2 bulan tidak mati-mati, saudara tahu. Kalau bukan Tuhan, saya sudah lewat. Ya. Karena saya mual, saya nggak tahu itu serangan jantung. Saya berusaha minum yang manis, jadi saya selalu minum teh pakai madu. Ya, saya minum teh pakai madu karena saya berusaha perut saya supaya tidak mual. Tapi apa yang terjadi? Gula saya naik, ginjal saya bocor. Saya punya kaki bengkak. Sampai September tanggal 2, saudara tahu. Saya khotbah, sudah nggak kuat. Kenapa? Sudah sesak nafas, air itu sudah sampai di saya punya paru-paru. Waktu jemaat saya lihat kayak begitu, bilang, Pak Eros, stop, kita ke rumah sakit sekarang. Saya dibawa ke klinik SOS, dimasukin 4 tablet di lidah saya, diambil darah, di EKG semuanya. Waktu kembali dengan hasil, dokter bilang, Bapak tidur, tidak berdiri lagi. Saya langsung dibuka baju, buka sepatu semua, pakai baju rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit jantung, masuk ICU. Dibawa Profesor Munawar. Profesor Munawar itu dokter jantungnya SBY. Saya bawa ke sana. Kenapa tidak berdiri? Bilang, Bapak punya enzim jantung sudah 2 kali lipat. Ya, setiap saat Bapak bisa kena serangan jantung. Dicek, mereka bilang, Bapak punya, ada koroner, sudah pasti ada penyumbatan, sudah pasti ada, harus di kateter, harus dilihat penyumbatannya di mana. Kalau mau bisa di blow atau mungkin di bypass. Terus kemudian apa yang terjadi? Mereka bilang, Bapak juga punya ginjal sudah rusak. Harus cuci darah. Jadi saya masuklah ke rumah sakit ICU hari Minggu malam. Di situ saya takut, saya berdoa kepada Tuhan. Tapi terus Roh Kudus tegur saya. Dia bilang, kenapa kau berdoa seperti saya kayak tidak ada di sini? Saya bertobat di situ dan saya mulai menyembah Tuhan. Besok pagi, dokter USG saya punya jantung. Pas mereka USG saya, mereka bilang, loh ini kok nggak ada apa-apa di jantungnya. Ini kok tidak menebal jantungnya. Ini kok jantungnya suaranya masih bagus. Mereka bilang, oh periksa perutnya dia, diperiksa, CT scan saya punya perut. Dilihat saya punya ginjal, loh ini ginjalnya nggak apa-apa, cuma infeksi. 4 hari saya keluar dari rumah sakit. Dokter tidak bisa temukan apa-apa. Tapi saya waktu di situ, saudara tahu, saya 1 malam keluar, saya kencing sampai 7 liter, saudara tahu. Malam pertama 7 liter, malam kedua 5 liter, malam ketiga 6 liter, saudara tahu. Sampai dokter masuk, dia bilang, Bapak ini gimana sih? Dia bilang, tahu nggak Bapak seperti bawa 7 botol aqua di kakinya Bapak, jalan-jalan, tahu nggak? Dia bilang gitu.
Saking banyaknya air itu sudah sampai di sini, sampai di mata saya udah kelihatan kok bengkaknya. Kalau bukan Tuhan saya sudah mati. Tapi pada waktu saya ada di rumah sakit tengah malam itu, saya mulai mengerti, makanan tidak menggirangkan lagi. Uang tidak bisa menghibur lagi. Saudara tahu kenapa engkau menderita? Supaya kau sampai di titik itu. Bahwa dunia ini tidak bisa buat apa-apa lagi bagi kau. Supaya kau akhirnya cari Tuhan. Amin. Waktu saya mulai cari Tuhan, Tuhan mulai bukakan hati saya. Bahwa saya tidak sebenar yang saya pandang. Dan saya tidak sebaik yang saya pikirkan. Tuhan memperlihatkan bahwa hati saya tidak semuanya tidak kosong. Hati saya masih penuh dengan hal-hal yang saya banggakan. Dan Tuhan bilang itu harus dibuang. Itu harus dilepas. Hari ini Bapak Ibu sekalian, maukah kau lepaskan dan buang semuanya itu? Karena masalahnya cuma satu, kalau engkau percaya pasti kau melihat kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat ke Yohanes 11 supaya saudara mengerti apa yang saya katakan ini. Haleluya. Amin, baik-baik aja, amin. Yohanes 11 peristiwa tentang Lazarus. Baca ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu apa Bapak Ibu sekalian? Tidak akan membawa. Saya tanya, Lazarus mati enggak? Jadi Tuhan Yesus salah ngomong itu. Tuhan Yesus bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi Lazarus mati enggak? Kenapa Lazarus mati? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Kenapa Lazarus mati? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan itu maksud saya. Dia mati kenapa? Sakit. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, sakitnya hilang enggak? Ya hilang sakitnya ya. Jadi kenapa dia bisa mati? Karena Tuhan Yesus tidak datang. Come on Bapak Ibu sekalian, masa itu nggak bisa mengerti? Jadi itu kenapa Yesus sengaja tunda 4 hari Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kau berdoa, kau berharap jawaban masalahmu, karena Tuhan janji kok masalahmu semua beres. Tapi seringkali dia tunda itu sampai masalahmu bukan jadi baik, tambah jelek, tahu nggak? Haleluya. Baik-baik Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ya, kita agak berpikir sedikit. Di ayat 11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dan tidak dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan bersembuh. Tetapi maksudnya Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi, ayat 15, syukurlah. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi syukurlah, aku tidak pada hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Kenapa Tuhan tunda masalahmu itu diselesaikan? Kenapa Tuhan izinkan kau menderita lebih banyak lagi? Supaya engkau belajar percaya. Buang semua apa yang kau banggakan itu. Kosongkan dirimu dari semua apa yang kau banggakan itu. Mungkin kau benar dan orang itu salah. Tapi buat apa kau simpan hal-hal yang tidak baik dalam hatimu? Bisakah dari sesuatu yang tidak baik di hatimu menghasilkan yang baik? Bisakah dari sesuatu yang jelek menghasilkan kebaikan? Jadi kenapa engkau simpan yang baik? Ya tapi dia salah, saya benar. Ya tapi peristiwa itu tidak baik, kenapa disimpan? Saya dikhianati, saudara tahu. Saya ditipu.
Semua peristiwa itu tidak menyenangkan. Saya benar, mereka salah. Tapi apa gunanya saya simpan itu kesalahannya orang di hati saya. Saya ampuni dia. Tapi peristiwa itu saya ingat, saudara tahu. Saya simpan di hati saya. Saudara mungkin pernah dengar istilah lebih gampang mengingat kesalahan daripada kebaikan, tahu? Makanya peribahasa itu muncul. Setitik nila merusak susu sebelanga. Orang lebih gampang ingat yang tidak baik daripada yang baik. Jadi yang kau simpan dalam hatimu itu hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau disimpan dalam hati yang tidak baik, kira-kira bisa percaya enggak? Makanya Paulus, walaupun itu bisa dibanggakan, dia bilang saya anggap sampah, saya lepas semuanya itu. Supaya aku bisa peroleh dia dan berada di dalam dia. Bukan karena kebenaranku sendiri. Bukan karena saya merasa saya lebih baik dari orang lain. Saya berdoa lebih banyak, saya menderita lebih banyak. Bukan karena itu dia bilang. Tapi karena percaya, hanya karena percaya. Berada dalam dia karena kebenaran berdasarkan kepercayaan. Yaitu kebenaran yang dianugerahkan. Percaya. Haleluya. Di Yohanes 7 Tuhan Yesus bilang seperti ini, saya akan kembali ke Bapa. Tapi kemana saya pergi kau tidak bisa ikut saya. Dia bilang begitu sama orang Yahudi. Di Yohanes 7. Yohanes 8 dia ulang lagi. Saya akan pergi kepada Bapa. Dan kemana saya pergi kau tidak bisa temui saya. Kau tidak bisa ikuti saya. Orang-orang Yahudi pikir ini dia bilang apa? Ini apa dia mau bunuh diri? Ya, apa dia akan pergi ke perantauan dan bicara sama orang Yahudi yang ada di perantauan? Jadi Tuhan Yesus bilang saya akan pergi ke Bapa. Dan ke tempat saya pergi kamu tidak bisa datang. Tapi murid-muridnya, mari kita lihat Yohanes 14. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Ini selalu kita pakai kan. Kalau orang mati, kita selalu kutip ini ayat, saudara tahu. Jadi ini ayat ditulis untuk orang mati. Tapi firman Tuhan kan ditulis untuk orang hidup, bukan untuk orang mati ya. Jadi janganlah gelisah. Tapi ini ayat selalu, jangan gelisah. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Jadi seakan-akan itu yang kita pakai selalu kalau bicara orang meninggal kan. Dia kembali ke rumah Bapa. Ini ayat yang paling banyak dikutip kalau orang meninggal. Tapi saudara tahu ini ayat sebenarnya untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya pada aku. Di rumah Bapa aku banyak sempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah bayangkan, orang-orang Yahudi dia bilang, kau tidak tahu jalan ke situ, kau tidak bisa ke saya. Tapi murid-murid dia bilang, kau tahu jalan ke situ. Terus Thomas bilang, oh Tuhan perlihatkan kami jalan itu. Terus Tuhan bilang, kau sudah, akulah Thomas jalan kebenaran dan hidup itu. Jadi maksudnya apa? Karena orang Yahudi tidak bisa percaya Yesus. Yesus bilang, kau akan mati dalam dosamu. Kau tidak bisa pergi ke tempat aku pergi. Tapi muridnya karena percaya sama Tuhan, dia bilang, aku jalan itu guys. Jadi sudah tahu, mungkin pernah lihat eskalator, amin? Semua pernah lihat eskalator kan? Sudah jangan bilang begitu. Di Jakarta masih banyak yang belum pernah lihat eskalator, sudah tahu. Saya pergi di Terminal 3, kalau saya mau ke airport, pernah satu waktu, satu rombongan, sudah tahu, dari pesawat, saya nggak tahu dari mana mereka. Mereka eskalator, mereka berteriak-berteriak, sudah tahu. Jadi waktu dia turun, sudah dibawa ya, bagaimana? Jadi mereka ribut, satu kelompok itu melihat eskalator, sudah tahu. Tangga berjalan. Sudah tahu tangga berjalan, eskalator, atau travelator, tempat kita berdiri, jalan, sudah tahu apa itu? Itu kalau sudah berdiri di situ, sudah dengan sendirinya tiba di tempat tujuan. Itu Yesus, saudara tahu. Itu dia. Saudara berdiri di dalam dia, saudara masuk dalam dia, saudara pasti sampai di situ. Saudara langsung berada bersama Bapa di surga dengan dia. Bagaimana saya berada dalam dia? Saudara harus benar. Bagaimana engkau bisa benar? Engkau percaya. Jadi percaya membuat kau berada dalam Yesus. Bukan karena kebenaranmu, tapi karena kebenaran yang dianugerahkan. Dan kalau kau sudah berada dalam dia, itu yang Yesus bilang, akulah pokok anggur. Tinggal dalam aku dan aku dalam kau, maka kau akan berbuah banyak. Karena di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau aku dalam kau dan kamu dalam aku, minta apa saja aku akan lakukan. Sudah bisa lihat,
Tuhan tunggu engkau percaya supaya engkau bisa pindah ke dalam dia. Dan kalau engkau pindah ke dalam dia dalam kau dan kau dalam dia, timbal balik, bukan cuma satu balik aja. Pada saat itu dia bilang, apa yang kau minta aku akan lakukan. Jadi yang menghalangi kau mujizat itu terjadi, karena kau tidak bisa percaya. Ini dari tadi bunyi-bunyi terus nih. Saya jadi takut mau injak di mana. Amin. Saudara harus lepaskan itu. Jangan dibawa. Ya. Makanya Alkitab bilang seperti ini. Di Filipi 3. Filipi 3. Haleluya. Saudara tahu saudara punya, saya pindah ya, saya masuk lebih jauh lagi ya. Amin, masih bisa? Oke. Saudara tahu bahwa pikiran saudara itu terbagi atas 3 bagian. Ya, namanya conscious, subconscious, dan unconscious. Oke. Jadi kalau saudara sekarang dengar saya bicara ini, saudara punya pikiran yang sadar itu dengar. Tapi pikiran saudara terbagi 3, ada yang namanya bawah sadar dan tidak sadar. Sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Kalau saudara lihat gunung es, 10%-nya di atas air itu, itulah yang kelihatan cuma 10%. Tapi 90% tidak kelihatan. Berarti Bapak Ibu sekalian, pikiran sadarmu itu cuma 10%. Apa pikiran sadar itu? Namanya analytical mind. Kemampuan menganalisa saudara. Saudara lihat, perhatikan, saudara analisa, saudara kumpulkan data, saudara buat kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, saudara buat plan, perencanaan. Setelah saudara buat perencanaan, saudara buat langkah-langkahnya, step 1, 2, 3, saudara execute dan terjadi kenyataan. Nah itu pemikiran analytical mind. That's just how far your mind can go untuk conscience. Makanya saudara tahu kalau orang punya pikiran seperti itu, cuma 10% pikirannya yang dipakai. Masih ada 90% yang dia belum pakai, yang namanya bawah sadar dan tidak sadar. Jadi saudara pikir kalau saudara tidur, pikiran saudara berhenti. Walaupun kau tidur, pikiranmu itu masih bekerja. Makanya orang dapat mimpi. Justru pikiran supernatural itu terjadi waktu kau tidak sadar, tahu? Mimpi datang, penglihatan datang di situ semuanya. Kenapa? Karena itu pikiran aktif. Yang namanya tidak sadar itu waktu kau tidur. Nah ada satu pikiran lagi namanya bawah sadar. Nah bawah sadar ini adalah yang disebut hati, saudara tahu. Hatinya orang. Karena tempat hati ini bukan menganalisa. Tempat hati ini adalah percaya. Tempat ini adalah analisa, pengetahuan. Ini dengan ini tidak cocok, saudara tahu. Makanya Alkitab bilang seperti ini. Pernah dengar ini ayat? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi yang pertama apa yang terjadi? Apa yang pertama harus terjadi? Kecap. Alami dulu. Kecap, alami Tuhan, baru kau akan lihat, baru persepsimu akan berubah. So experience first, then your perception will change. Jadi ini berubah setelah kita experience. Experience di mana? Di sini, percaya, believe and do it. Lakukan. Percaya, lakukan. Saudara bisa duduk di sini sampai 10 tahun dan tidak lakukan apapun walaupun saudara sudah dengar 1000 khotbah. Karena masuknya ke sini, bukan ke sini. Amin. Makanya ini tempat percaya, tempat meditasi, tempat imajinasi, tempat yang disebut intuisi, insting, emotions, tempat yang disebut dengan long term memory. Memori. Coba kalau sudah mulai memori, suka memori ya, nostalgia, itu bukan di sini, di sini. Ya. Mertua saya, makanya jangan disimpan yang busuk-busuk. Karena meditasimu akan jadi busuk nanti. Kalau yang kau simpan yang buruk-buruk, memorimu yang buruk-buruk. Kalau saudara sudah alami pengalaman buruk, ya, saudara akan jadi buruk pasti. Karena yang kau simpan pasti yang buruk. Tapi saudara harus belajar simpan yang baik. Walaupun itu buruk pengalaman, jangan disimpan. Simpan yang baik, pikirkan yang baik, renungkan yang baik. Supaya cuma yang baik yang ada, bukan yang tidak baik juga ada di situ. Karena kalau dia ada, saudara tahu sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan.
rusak semua. Makanya saudara tidak bisa percaya. Ini nutup, ini yang bekerja. Makanya dengar firman Tuhan tuh begini. Dengar firman Tuhan saudara tidak bisa amin. Kalau orang menyala dia punya hati dengan firman, dia dengar firman, amin, haleluya, amin. Saudara, saya cuma kasihan aja kalau saudara kayak begitu, mujizat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Semua saudara nyanyi lagu-lagu tadi semua itu ya cuma kata-kata indah, tapi tidak pernah terjadi. Kau hadir di sini, mujizat pasti terjadi. Buktinya masalah terus nggak selesai-selesai. Haleluya. Saya punya berapa saudara di sini kalau lihat siapa yang main musik tadi di sini? Siapa namanya Pak? Peter ya, sorry Peter. Sudah berapa lama main musik Pete? Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun kan? Waktu dulu baru belajar bagus gak mainnya? Sudah tahu kalau orang main musik, masih conscious, masih sadarnya yang main, jelek sekali dia main. A, ke G gimana? G, C. Saudara nikmatin gak dengar orang main kayak begitu? Gak ada kan? Ya, saya punya anak yang paling bungsu, dia belajar biola, saudara tahu. Selama 1 tahun dia siksa kita semua di rumah, saudara tahu. Kita tinggal di apartemen, saudara tahu, dan dia main biola, dia practice 1 year. Kita punya telinga harus tahan dengar apa yang dia main, saudara tahu kenapa? Karena selama dia pakai ini, false. Bunyinya false, bunyinya bergesek seperti kayak kucing kejepit pintu, saudara tahu. Dan kita harus bertahan, tapi kenapa? Karena masih di sini. Tapi kalau dia sudah hafal, sudah di luar kepala, sudah masuk di hatinya, dia main, sudah tahu, itu improvisasi keluar. All the beauty, semua keindahan musik itu keluar. Bukan di sini, tapi di sini. Kalau firman Tuhan di sini ya kemana-mana dia. Haleluya. Saya punya nama Batak sebenarnya, tapi sebenarnya saya bukan orang Batak saya. Saya punya papa itu Batak, Padang. Saya punya ibu itu Cina, Manado. Jadi 25% Batak, 25% Padang, 25% Cina, 20% Manado. Jadi kalau mau tanya saya apa ya gado-gado saya sudah tahu. Ya. Jadi kalau orang Batak itu kalau dia punya fans itu kalau main bola selalu Jerman. Karena HKBP no mens itu dari Jerman. Jadi kalau mereka kalau Piala Dunia Jerman. Ya kan? Tapi saya tetap suka Brazil. Kenapa? Karena orang Brazil kalau main bola enggak pakai ini, dia pakai ini. Lo lihat, dia mainnya itu insting, intuisi. Dia punya irama, dia punya gerakan. Dia punya gerakan tidak bisa dikopi oleh orang lain. Karena sudah di dalam hati, bukan di sini mainnya. Saudara tahu, everything in the heart, semua keluar beautiful. Bukan di sini. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan pakai ini, tidak kemana-mana itu tahu. Kau jadi berhikmat, tapi Tuhan bilang biarlah kau jadi bodoh. Karena kalau kau berhikmat menurut dunia, maka kau akan menjadi bodoh. Kenapa? Karena dunia dengan hikmatnya tidak bisa mengenal Allah. Tapi kalau kau mau menjadi bodoh karena Injil, kau akan mengenal Allah. Tidak bisa pakai ini. Amin. Haleluya. Saya punya anak yang paling kecil, Stephanie, dia sekolah di Belanda, dia ambil, anak saya ada 4, amin. Yang laki perempuan, amin. Gilir kacang orang bilang. Memang istri saya jagoan istri saya, amin. Jadi yang paling tua laki, 2 perempuan, 3 laki, 4 perempuan. Setiap tahun 1. Amin. Yang paling tua anak saya 27, nomor 2 26, nomor 3 25, nomor 4 24. Ya. Saya punya anak perempuan sudah menikah, saya sudah punya cucu sekarang. Haleluya. Saya baru 50, bulan ini 51. Amin. Makanya jangan kawin lama-lama, so opa-opa baru dapat cucu. Ya kan mau angkat, sok sakit belakang, aduh. Ya, kawin muda, haleluya, amin.
punya anak cepat, amin. Buat apa tunda-tunda 4 tahun baru punya sekaligus, trak, amin. Habis itu pabrik tutup langsung. Ya toh tidak pusing nanti bengkak naik lagi, kurus lagi nanti bengkak naik lagi. Sekali aja bengkak habis itu kurus terus, haleluya. Dan itu cara paling murah Bapak Ibu sekalian, tahu enggak? Itu anak-anak ya bajunya kita kasih turun terus dari kakaknya, adiknya, terus turun tuh. Bukunya, itu cara paling hemat punya anak. Ya kan dia punya lawyer, dia punya pop, semua kita turun-turunin aja. Terakhir kita buang, kita kasih orang. Amin. Dia sekolah gitu juga bukunya turun-turun terus. Yang untung anak pertama karena dia selalu dapat yang baru. Anak kedua dapat second, ketiga dapat bekas ketiga, yang keempat. Jadi yang paling kasihan yang 4. Makanya anak pertama itu adalah berkat anak sulung dia bilang, saudara tahu. Jadi anak saya paling bungsu ini dia pintar sekali. Dari antara semua kami dia paling pintar. Nah saking pintarnya saudara tahu, dia selalu juara 2, juara 3. Di kelas dari SMP sampai SMA selalu juara 2, juara 3. Saking pintarnya dia saudara tahu, dia rambutnya dikasih turun ke depan sini. Jadi apa yang terjadi kalau dia masuk kelas, dia duduk paling belakang terus dia tidur saudara tahu. Jadi setiap kali kalau saya masuk kelasnya dia atau istri saya masuk kelasnya, selalu laporannya cuma satu, Stephanie sleeping in class. Itu aja. Dia punya masalah cuma tidur di kelas sampai dia lulus seperti itu. Tapi tetap juara 2, juara 3. Saya bilang, kenapa kalau kamu tidur kamu juara 1? Dia bilang, cukup juara 2 saja Dad. Juara 1 enggak perlu. Dan dia sekarang sekolah di Belanda, dia sekolah stem cell. Dia sekolah tentang genetik. Sudah selesai, sekarang dia lagi ambil skripsi. Dia bilang, Dad, saya doakan cuma 2. Saya doakan Papa dan saya doakan bakteri-bakteri saya. Karena dia lagi research dengan bakterinya untuk rekayasa engineering. Nah, anak saya ini, yang terakhir ini, saya punya 4 anak. 3 bisa bawa mobil, kecuali yang bungsu ini enggak bisa. Untung di Belanda naik sepeda, bukan naik mobil. Jadi apa yang terjadi, dia enggak bisa naik mobil. Sebelum dia ke Belanda, dia bilang, Dad, tolong ajar saya bawa mobil. Saya bilang, oke. Saya ajar dia, sudah tahu. Saya stres. Karena sampai saya meledak marah juga. Karena saya stres, karena dia bawa mobil, dia berusaha berpikir bagaimana bawa mobil, tahu enggak? Ini belok kiri bagaimana nih? Kita kiri dulu, baru sen, atau sen dulu, baru kiri. Nanti masuknya di sini, sampai saya sudah capek, saya lihat dia, saya bilang, Stephanie, saya bilang, bawa saja dulu mobilnya. Entah mau kiri, mau tabrak, mau naik, pokoknya kau belajar dari kau bawa. Kau jalankan baru kau lihat bagaimana yang pas. Jadi kadang-kadang you do it first, then you will know, you learn after you do it. Bukan learn dulu baru do it. Kau learn berusaha mengerti semua teori, mobil udah lewat saya bilang. Kenapa? Karena bawa mobil itu bukan di sini. Saudara bawa mobil kan bisa WA sambil bawa mobil tuh. Terus saudara heran, kenapa bisa sampai di sini? Ya kan? Loh, kok sudah sampai sini ya? Tapi enggak nabrak. Itu bukan sudah punya ini. Ini yang bekerja. Saya ditabrak dari belakang berapa kali sudah tahu. Macet di jalan tol, macet ditabrak, buak dari belakang. Dan yang tabrak semua ibu-ibu sudah tahu. Dan kalau saya turun dari mobil, saya tanya, Bu, ibu sudah tabrak saya. Hah? Masa Pak? Masa apa itu bumper sudah cium, saya punya bumper tahu enggak? Terus saya bilang, Ibu main handphone pasti kan, WA kan? Enggak, padahal di pahanya ada handphone, sudah tahu. Jadi saya udah kayak gitu, tinggalin aja, percuma ngomong. Karena begitu, WA sambil bawa mobil, terus abis itu dengar musik. Saudara bisa lakukan 3 hal yang berbeda pada saat yang bersamaan, itu bukan ini. Itulah kebiasaan yang namanya habit. Saudara punya hati itu namanya habit, insting, emosi. Ya makanya semua orang yang ahli dalam bisnis, saudara tahu, kalau sudah berbisnis, orang misalnya dia ahli properti, saudara tahu, dia datang ke Surabaya, dia nggak perlu tanya konsultan properti, dia nggak perlu tanya, dia keliling saja di kota Surabaya, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dia keliling aja, dia langsung tahu, ini tempat yang bagus investasi, ini tempat tidak bagus. Kenapa? Sudah insting. Orang kalau berbisnis yang sudah jago itu insting. Bukan di sini, tapi di sini. Jadi yang Tuhan cari apa? Sudah punya ini atau ini?
Karena di situ tempat kau percaya, di situ tempat nilai, di situ tempat habit, di situ tempat intuisi, emosi, kebiasaan. Di situ Bapak Ibu sekalian. Identitasmu ada di situ, bukan di sini. Amin. Coba kita lihat ke terakhir deh, Filipi 3. Oh, saya bilang tadi, saya bilang 3 ya. 4 di 4. Ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, apa dia bilang? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Jadi apa yang kau harus meditasi dalam hatimu? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang patut dipuji, sedap didengar, semua yang mulia. Renungkan itu. Nah repotnya yang saudara banggakan biasanya nggak sedap didengar, tahu? Bukan sesuatu yang patut dipuji. Saya kemarin pergi ke Ternate karena saya bolak-balik Ternate Maluku Utara. Kenapa? Karena bisnis saya ada di sana. Dan saya pergi ke sana terus tiba-tiba karena sekarang kan pesawat jadi susah ya. Jadi tidak ada direct flight, kita harus stop di Manado dan dari Manado baru saya ke Maluku Utara. Dan waktu saya pulang, saya telepon sama bupati di Manado, saya bilang, saya lagi di Manado, kalau perlu bantuan saya bisa bantu. Apa yang perlu didoakan? Dia bilang, pas Pak Eril, kita ada pelayanan ke penjara, kita ada pelayanan ke kampung, tolong Pak Eril tinggal sehari, bantu kami untuk melayani jiwa-jiwa ini. Jadi saya tinggal sehari di sana. Nah, saya tidak mengerti, saya baru tahu kenapa saya pergi ke Ternate. Sudah tahu saya masuk Ternate, Indonesia itu kalau sudah ke timur, sudah ketinggalan sekali. Saya masuk itu kota gelap, tidak ada penerangan di jalan. Ya. Nah repotnya tidak ada connecting flight, jadi kita selalu harus nginap semalam situ. Untung hotelnya lumayan. Ya. Tetapi begitulah kalau kita kerja kadang-kadang ke daerah sampai seperti itu. Nah terus saya pergi ke Manado, terus saya dibawa ke kampung yang dulu adalah bekas pengungsi. Sudah masih ingat tahun 2000 terjadi kekacauan di Ambon. Sampai akhirnya mereka lari. Diangkat pakai kapal perang, dibawa ke Bitung, Manado. Dan akhirnya muncul satu kampung. Karena kampung itu dipenuhi dengan orang-orang refugee, orang-orang pengungsi dari Ternate ini. Jadi kalau saya datang ke sana, saya harus khotbah, saudara tahu. Apa yang terjadi? Mereka kasih kesaksian dulu sebelum saya khotbah. Jadi yang maju ke depan salah satu ketua kampung, ketua desa itu. Dan dia bersaksi, peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu, tahun 99. Waktu dia ngomong peristiwa itu, dia cerita bagaimana dia dipaksa masuk Islam, bagaimana dia hampir dibunuh, dia harus lari, dia kehilangan segala-galanya karena peristiwa itu. Dia menangis, saudara tahu. Saya bilang, my goodness, sudah 20 tahun dia masih menangis gitu loh. Jadi saya naik ke atas, saya bicara sama dia, saya khotbah, saya bilang, kalian ada di sini. Sudah satu kemurahan Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu masih menangis mengingat peristiwa itu? Saya baru dari sana dan saya bilang, apa yang mereka lakukan itu hina. Apa yang mereka lakukan tidak baik. Apa yang mereka itu lakukan salah. Semua tidak baik. Tapi kenapa kau simpan sesuatu yang tidak patut dipuji, tidak patut didengar, tidak sedap didengar. Kenapa kau simpan di hatimu, saya bilang. Kau benar, tapi kenapa kau jadi tidak benar? Karena apa yang tidak baik itu kau simpan dalam dirimu. Berapa banyak orang dalam hidup saudara alami ketidakadilan. Alami berbagai macam penderitaan. Gara-gara orang, itu orang tidak layak memang, itu orang tidak benar. Tapi kenapa dia tidak benar? Kau pun jadi tidak benar karena kau menyimpan yang tidak baik itu dalam hatimu. Bagaimana iman bisa keluar dari kayak begitu? Kenapa dia bilang pikir karena semua yang baik, semua yang mulia, yang sedap dengar, yang patut dipuji. Kalau tidak patut dipuji, tidak usah disimpan. Kau mungkin benar, tapi peristiwa itu tidak layak untuk didengar. Tidak layak untuk diceritakan kembali. Ngapain kau ceritakan terus itu? Hah? Maaf, Ibu, saya agak kesel. Agak keras saya berteriak. Kenapa? Karena ini masalah
orang Kristen. Duduk dengar firman Tuhan 10 tahun, tapi hatinya dia simpan hal-hal yang sebenarnya tidak patut disimpan. Makanya Daud bilang, Tuhan, biarlah renunganku manis di hadapan Kau. Jadi saya pilih, walaupun saya banyak disakiti, orang-orang itu tidak layak lakukan itu. Dan mereka punya perbuatan tidak patut, tidak terpuji. Tapi buat apa saya pikirkan itu? Karena itu tidak terhormat, itu tidak mulia, itu tidak kudus, itu tidak adil. Buat apa saya taruh di hati saya? Saya harus renungkan hal-hal yang baik, supaya saya punya percaya muncul. Makanya saya bilang percaya itu bukan kutip ayat. Percaya itu kosongkan dirimu. Supaya semakin engkau kosong, semakin banyak tempat untuk Tuhan di dalam hatimu. Waktu saya sakit setelah saya sembuh, saya renungkan kembali. Dan saya lihat bagaimana begitu banyak hal-hal yang tidak terhormat, yang tidak patut, yang tidak sedap didengar. Saya simpan di hati saya. Saya benar, mereka salah. Mereka tidak layak perlakukan saya seperti itu. Tetapi saya jadi kotor karena saya menyimpan sesuatu yang tidak baik. Saya tutup dengan ini ya. Ini betul-betul tutup Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 6. Saya ada tulis buku, dan semua apa yang saya khotbahkan ada di buku itu. Kalau saudara mau beli, silahkan. Karena di buku itu saya cerita bagaimana Allah kita itu Allah yang berjanji. Tidak mungkin dia tidak berjanji. Kenapa? Karena dia maha kuasa, maha tahu, maha ada. Maha besar, maha dahsyat, maha kudus, maha mulia. Berarti satu aja sifatnya Allah. Dia tidak mungkin salah. Dan dia tidak mungkin tidak mampu melakukan apa yang dia katakan. Makanya kalau begitu setiap perkataan Tuhan itu sama dengan janji. Makanya Allah adalah Allah berjanji. Apalagi Allah adalah firman. Allah adalah kata-kata. Jadi kalau Allah kata-kata, masa Allah tidak berbicara kepada kita? Dan setiap yang dia katakan itu adalah janji. Karena dia tidak mungkin salah dalam omongkan itu, dan dia tidak mungkin tidak bisa lakukan itu. Tetapi janji Allah hanya bisa diberikan melalui perjanjian. Kenapa? Karena Allah kita juga kasih dan setia. Orang yang mengasihi adalah orang yang setia. Tidak ada orang yang mengasihi dan tidak setia. Amin. Kau perlihatkan kasihmu tanpa kesetiaan, saya akan lihatkan kasihku dari kesetiaanku. Oke? Jadi kalau saudara tahu Tuhan setia, maka Tuhan pasti buat perjanjian. Kalau orang mengasihi dia setia, pasti dia bersumpah. Dia buat janji sama orang yang dikasihi itu. Saya kasih istri saya, maka saya berjanji sama dia. Tidak ada wanita lain, tidak ada yang lain, cuma dia saja. Karena kasih itu membuat saya harus setia. Allah adalah kasih dan dia melakukan segala sesuatu dalam kesetiaan. Berarti kau pun harus berjanji sama dia, buat perjanjian. Bahwa kau pun harus setia dengan dia seperti dia setia pada engkau. Bahwa kau pun harus berlaku benar seperti dia benar. Amin. Baru di situ perjanjian terjadi. Nah perjanjian terjadi, janjinya akan diberikan. Ya. Tapi waktu engkau membuat perjanjian itu, kau harus belajar hidup oleh iman. Karena engkau menjadi orang benar. Dan orang benar cuma satu karakteristiknya. Dia percaya. Hukum Roma 8 ayat 2 mengatakan, tapi sekarang hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kau dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh itu satu-satunya hukum yang memberikan kau hidup. Kita bukan dalam hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kebenarannya berdasarkan apa yang itu orang lakukan. Jadi standarnya kalau dia tidak lakukan dia salah. Standarnya kalau dia tidak lakukan, dia tidak benar. Nah itu kita punya kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Makanya orang menghakimi. Karena ada orang yang lakukan, ada orang yang tidak lakukan. Makanya ada orang yang benar, ada orang yang lebih benar, ada orang yang lebih suci, ada orang yang kurang suci. Ada orang yang tidak terlalu benar. Kenapa? Karena standarnya adalah melakukan. Karena dasarnya adalah hukum Taurat. Tapi hukum roh tidak seperti itu. Tidak melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah.
Dia tidak lagi permasalahkan salah benar. Dia permasalahkan cuma satu. Siapa yang percaya, siapa yang tidak. Jadi semakin kau percaya, semakin Roh Kudus bekerja. Makanya dia mengatakan tubuh mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi kalau kau percaya kau benar, Roh Kudus membawa kehidupan. Tubuhmu akan pulih, tubuhmu akan sembuh, keluargamu akan pulih, keuanganmu akan pulih. Kenapa? Karena saya tidak terlalu tertarik mendengarkan orang sukses tanpa Tuhan. Ada banyak sekali teman-teman saya yang berhasil jadi orang kaya tanpa Tuhan. Saya lebih tertarik melihat bagaimana orang sukses berhasil karena Tuhan. Dan itu terjadi karena kau belajar percaya. Amin. Kalau kau belajar percaya, kau berada dalam Dia. Kalau kau berada dalam Dia, kau sampai kemana Bapa ada. Semua yang Bapa punya, aku punya, Yesus bilang. Jadi kalau kau sampai ke situ, apa yang ada pada Bapa akan pindah kepada engkau. Sehingga akhirnya janji Allah digenapi dalam kehidupanmu. Mari kita lihat yang terakhir, 2 Korintus 6 ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Jadi kalau orang bicara terus terang, berarti hatinya apa? Saya bicara hari ini terus terang ya. Mungkin sudah tersinggung apa yang saya bilang, saya nggak masalah. Tapi lebih baik saya bicara terus terang, karena hati saya terbuka lebar bagi engkau. Amin. Tapi dia bilang, dan bagi kamu, ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, bukan cuma hatinya Tuhan yang terbuka lebar, tapi hatimu pun juga harus terbuka lebar buat Dia. Supaya timbal balik, dia bilang, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Dengan kata lain, buang semua yang membuat hatimu menjadi sempit. Pengalaman-pengalaman yang kau pandang, kau benar, kau baik, yang kau membuat kau lebih baik dari orang lain, buang. Kayak Paulus bilang, aku anggap sampah, aku lepas, supaya aku bisa peroleh Kristus. Buang itu, supaya itu tempat jadi lapang. Supaya sama seperti hati Kristus besar bagi kau, hatimu juga besar bagi Dia. Di situ akan muncul percaya. Dan kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Marta, oh Tuhan, kalau kau datang, saudaraku tidak akan mati. Dia bilang, saudaramu akan hidup. Oh iya, saya tahu dia akan hidup pada akhir zaman. Tuhan bilang, tidak. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang saya percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percayakah kau itu Marta? Iya Tuhan, saya percaya. Terus mereka pergi ke kuburan, Tuhan bilang, angkat tuh batu. Langsung bilang, oh Tuhan, 4 hari dia sudah mati. Itu bukan percaya. Itu tahu. Tapi waktu dia berhadapan dengan kenyataan itu, dia nggak bisa terima. Terus Tuhan bilang sama Marta, bukankah aku sudah berkata pada engkau, kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ini bukan kutip-kutip ayat. Kau harus kosongkan dirimu. Buang. Jangan pikir dirimu cukup baik. Jangan pikir dirimu cukup benar. Tidak ada satupun kita yang benar di hadapan Tuhan. Kebenaranmu kayak kain kotor. Buang semuanya itu. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kau akan lihat harta yang terbesar yang Tuhan berikan pada engkau cuma satu, percaya. Karena itu kunci hukum roh itu bekerja. Roh sudah diberikan, roh sudah dicurahkan. Apa saja dia bisa lakukan. Dia cuma perlu orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Saya mau saudara tunduk kepala, renungkan apa yang dikhotbahkan tadi. Coba saudara lihat pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hatimu. Coba lihat yang kau simpan. Lepaskan semuanya satu-satu itu. Jangan pikirkan lagi. Walaupun kau benar dan orang itu salah. Walaupun kau terhormat dan orang itu hina. Tapi hal-hal yang tidak patut, tidak layak itu tidak perlu ada di hatimu. Karena hatimu terlalu baik, hatimu terlalu mulia untuk menyimpan hal-hal itu. Yes. Ya Tuhan.
Semua orang dicobai karena apa yang ada dalam dirinya. Kalau engkau ada yang tidak baik dalam dirimu, kau akan dicobai dengan hal itu. Jadi kalau kau simpan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian, hal yang tidak baik itu akan mencobai kau. Karena Tuhan tidak mungkin mencobai orang, dan dia tidak bisa dicobai. Tapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi apa yang dalam hatimu itu yang mencobai kau. Kalau engkau lewati kekurangan, kau lewati penderitaan, tidak punya uang, miskin, itulah yang akan mencobai engkau. Kalau kau lewati pertikaian, pertengkaran, kau difitnah, kau dianiaya, kau dikhianati, itulah yang akan mencobai engkau. Waktu kau simpan apa yang tidak baik itu, kau akan dicobai dengan peristiwa yang sama. Makanya peristiwa yang sama itu akan terus berulang. Kalau kau tidak punya uang, kau akan terus berhadapan dengan masalah tidak punya uang. Karena kau akan dicobai dengan apa yang ada dalam hatimu. Amin. Bisa sebentar, tolong angkat kepala sebentar, lihat saya ke depan sebentar. Saya ini besar dengan kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Saya cerita ya, ini saya cerita ini, tidak banyak saya cerita ini depan orang, karena bagi saya ini masalah pribadi. Tapi saya lakukan ini supaya saudara mengerti bagaimana saya mengasihi kau. Saya bicara apa adanya tentang saya. Saya ini besar dengan kekurangan. Orang tua saya menikah umur 19 tahun. Jadi kita hidup dengan serba kurang. Saya besar dengan keadaan kurang. Saya punya hati, punya mentalitas kurang. Istri saya, dia anak pejabat. Ya. Orang tuanya dia, papanya dia kepala PU. 30 tahun kepala PU. Dia selalu, kalau di airport selalu pakai ruang VIP. Selalu berada dalam VIP. Dia tidak pernah punya kekurangan. Jadi dia punya mentalitas tidak ada. Nah saya karena mentalitas kurang. Walaupun sekarang saya sudah berlimpah dengan uang, tetap mentalitas yang sama ada pada saya. Karena pengalaman yang buruk itu tersimpan di hati saya. Nah kira-kira saya akan dicobai di mana? Saya akan dicobai di situ. Saya kasih contoh. Kalau sudah mulai uang tidak ada, saya susah percaya Tuhan untuk akan berikan uang lagi. Jadi waktu Tuhan tidak berikan uang, waktu uang kurang, saya tahan tuh uang, saya tidak mau lepasin. Karena saya tahu kalau uang tidak ada setengah mati. Tapi istri saya nggak ada masalah. Walaupun uang saya sedikit, dia lepas aja karena dia tahu uang itu akan ada terus. Tapi saya dicobai selalu, makanya masalah kurang uang akan terus terjadi dalam hidup saya. Karena saya punya mentalitas seperti itu. Contohnya saya kasih lihat. Saya punya mentalitas kayak gitu, istri saya tidak. Kita berdua pergi makan, misalnya kita pergi makan di restoran yang mahal. Kita pergi bilang di luar negeri lah. Saya makan di sebuah restoran yang mahal. Dan pada waktu kita duduk makan, di samping saya ada orang juga makan. Tapi dia sudah selesai. Pas dia bayar, dia kasih masuk tip $100 di bawah bilnya dia. Waitressnya tidak tahu bahwa ada uang $100 di situ. Tapi saya tahu, istri saya tahu. Saya ingin tanya, kira-kira yang dicobai saya atau istri saya? Ya pasti saya yang dicobai. Apa saya punya pikiran waktu saya lihat itu situ? Itu waiters tidak tahu itu uang situ. Saya punya pikiran, mudah-mudahan dia tidak lihat. Loh, saya tidak buat dosa, saya berpikir aja loh. Saya sudah dicobai, saya nggak buat dosa, tapi saya sudah jatuh ke dalam pencobaan tahu. Karena mentalitas saya yang kurang, saya berpikir seperti itu. Istri saya karena tidak pernah kekurangan, dia lihat begitu, dia langsung bilang, waiters itu uang ada di situ buat kau. Dia langsung lakukan, dia tidak ada pikiran yang menipu tahu. Itu bahayanya kalau kita simpan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya tidak buat dosa, tapi saya sudah dicobai. Pikiran saya sudah mulai tidak baik, walaupun saya tidak buat dosa. Makanya waktu itu orang dikasih turun di depan Tuhan Yesus, dibongkar tuh atap, diturunin, orang lumpuh. Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah, Tuhan Yesus lihat iman mereka, bilang, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi pikir apa? Siapa dia ini? Kok dia manusia diampuni dosa? Terus Tuhan tahu pikiran mereka, Tuhan bilang, kenapa kau berpikir seperti itu? Tahu, hati mereka gak beres. Mereka bukan pikirkan ini orang sakit akan sembuh, dia pikirkan ini orang benar gak? Jadi dia tidak peduli orang ini disembuhkan, dia tidak terlalu peduli, dia cuma pikir, dia lakukan benar gak? Dia lakukan pada hari Sabat, atau dia bukan lakukan. Jadi mereka cuma hakimi Yesus berdasarkan mereka punya hukum. Mereka tidak lihat
orang-orang yang disembuhkan Tuhan. Mereka berpikir tidak baik dalam hati mereka. Jadi apa yang mereka lalui pada waktu mereka muda, itu yang disimpan di hati mereka. Itu yang mencobai mereka. Jadi kalau kau simpan hal yang tidak baik dalam dirimu, Bapak Ibu sekalian, kalau kau tidak mau merendahkan diri dan mengakui dan melepaskan itu, kau akan dicobai terus dengan itu. Percuma kau bilang, jangan bawa aku dalam pencobaan, tapi lepaskan aku daripada yang jahat. Percuma. Karena selama yang tidak baik adalah dalam hatimu, yang tidak baik itu yang akan mencobai engkau. Karena Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai. Kita semua dicobai dengan apa yang ada dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Kadang-kadang saya bertengkar dengan mama saya, kadang-kadang saya bukan bertengkar, tidak sepakat dengan ibu saya. Dan saya harus bicara sama dia, saya beritahu, Mam ini salah, ini begini-begini. Tapi setelah bicara gitu, saya WA ke dia, saya bilang, Mam, saya tidak patut ngomong seperti itu. Tidak patut saya memberitakan itu, karena itu tidak sedap didengar. Tidak patut didengar. Tidak terhormat, tidak mulia, tidak suci. Walaupun saya koreksi Mami dan Mami salah, saya kasih tahu firman Tuhan. Tapi tidak layak itu keluar dari mulut saya. Karena itu tidak sedap didengar. Karena itu tidak patut dipuji. Makanya Tuhan bilang sama orang Kristen, ujilah segala sesuatu. Sebelum kau simpan peristiwa, mungkin kau kelihatan benar. Tapi walaupun kau benar dan kau melakukan sesuatu yang membuat tidak terpuji dan tidak mulia, tidak sedap didengar, tidak kudus, tidak terhormat, kau tetap bersalah di hadapan Tuhan. Saya tidak terlalu perlu apa yang orang bilang tentang saya. Bagi saya yang penting apa yang Tuhan bilang tentang saya. Bapakku. Aku tidak perlu hormat dari manusia. Aku cuma perlu hormat dari Kau. Ampuni kami yang sudah begini salah, begini banyak yang kami tidak sadar. Begitu banyak yang kami simpan yang salah, Tuhan. Haleluya, ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum mengerti mana yang baik bagi Kau, Bang, mana yang berkenan, mana yang Kau sukai, ampuni kami Tuhan. Bapak, aku berdoa supaya Kau rubah anak-anak-Mu pada hari ini. Supaya Kau lepaskan dari ikatan, daripada kutuk yang membuat mereka berputar di tempat yang sama saja dan tidak pernah maju. Mereka tergoda untuk berpikir ujian ini datang dari Kau. Bahwa sebenarnya ini, tapi sebenarnya ini semua tipuan. Kau sangat mengasihi mereka. Dan kalau mereka mengerti apa yang aku firmankan, mereka melangkah. Keselamatan sudah sangat dekat. Keselamatan sudah sangat dekat. Tuhan bilang, barang siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, dialah yang memuliakan aku. Kita bersyukur bukan pada saat kita baik. Pada saat kita tidak baik, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur untuk memuliakan Tuhan. Barang siapa yang jujur jalannya, aku akan perlihatkan keselamatan. Jadi Bapa, aku berdoa, perlihatkanlah keselamatan. Aku tahu Tuhan pergumulan-pergumulan mereka. Pergumulan mungkin dengan keuangan, pergumulan mungkin dengan anak-anak, pergumulan dengan suami, pergumulan dengan keluarga mereka. Tuhan, aku berdoa supaya semua yang baik yang mereka pikirkan, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, mereka pikirkan semua itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Amin. Dan Alkitab bilang semoga Allah sumber damai sejahtera segera meletakkan iblis di bawah kakimu. Aku berdoa supaya iblis segera diletakkan di bawah kaki mereka. Aku berdoa supaya semua masalah mereka segera di bawah kaki mereka. Segera mereka menang, segera mereka menang, segera mereka menang Tuhan. Segera terjadi terobosan, segera Tuhan mereka menang, segera dalam nama Yesus Kristus. Aku minta Tuhan dalam nama Yesus. Segera Tuhan. Sehingga mereka memuliakan Engkau. Bersyukur. Semakin banyak kata-kata ucapan syukur diberikan kepada Engkau.
Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hari ini Tuhan. Ini doaku pada hari ini. Dengarkanlah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Orang itu tidak adil. Biarkan saja. Jangan ingat yang tidak baik itu. Tuhan akan hakimi dia. Tuhan yang akan berhadapan dengan dia, bukan kita. Kita harus berhadapan dengan Tuhan. Dan kita harus jaga supaya hati kita tetap benar. Kita harus jaga supaya apa dalam hati kita tetap baik. Aku berdoa Tuhan lepaskan iman. Aku berdoa lepaskan percaya Tuhan. Aku berdoa lepaskan identitas mereka sebagai anak Allah. Sehingga mereka membawa karakter dan sifat Allah. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang menyerupai Tuhan. Sehingga mereka menjadi seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan mereka akan lakukan. Yesus bangkit maka mereka akan bangkit. Yesus menang atas maut maka mereka akan menang atas maut. Yesus membangkitkan orang mati maka mereka akan bangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit mereka akan menyembuhkan orang sakit. Apa yang Yesus lakukan akan aku lakukan. Apa yang Yesus katakan akulah seperti apa yang dia katakan. Who he is who I am. Bagaimana dia adanya, demikianlah aku ada. Haleluya. Mari kita katakan dalam kata ini. Yesus hidup, aku hidup. Yesus hidup, aku hidup. Yesus bangkit dari maut, aku akan bangkit dari maut. Yesus bangkit dari maut. Yesus membuat air menjadi anggur, aku akan membuat air menjadi anggur. Yesus membuat air. Yesus membuat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Aku akan membuat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Aku akan membuat 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Yesus bangkitkan orang mati, aku akan bangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang buta, aku akan menyembuhkan orang buta. Apapun yang Yesus lakukan, aku akan lakukan. Apapun yang dia katakan tentang dirinya, itulah aku. Aku serupa dengan Tuhanku. Aku serupa dengan Yesus. Dalam segala hal Tuhan, aku mau menjadi sama dengan Engkau. Baik dalam penderitaanmu maupun dalam kebangkitanmu. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan Tuhan berkat ini. Aku lepaskan Tuhan urapan baru. Turun menaungi umat. Turun menaungi mereka. Dalam minggu ini mereka akan lihat bahwa kau tidak berdusta. Bahwa kau akan lakukan apa yang kau janjikan. Makanya Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala laku maka dia akan luruskan jalanmu. Janganlah anggap dirimu bijak tapi takutlah akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dia bilang serahkanlah hidupmu karena Tuhan dan percayalah maka dia akan bertindak. Jadi bertindaklah Tuhan. Lakukanlah keajaiban untuk hidup anak-anakmu di sini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua pengurus Victory, untuk Ibu Eli sebagai gembala, kami terus berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kau urapi dia, berikan kekuatan baru. Kami terus berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bahwa kau akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Kau mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa menjadi keinginan hatimu. Let the desires of our heart itu menjadi kenyataan. Menjadi nyata, segera Tuhan. Kau jawab doa-doanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pengurus Victory, seluruh jemaat Victory, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Dan mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk.